Selamat pagi teman-teman. Semoga semua kabar baik. Teman-teman, kematian adalah sebuah fakta yang pasti dialami semua orang. Fakta ini tak terbantahkan. Kali ini, Candi Cetho dan Gunung Lawu akan menjadi saksi refleksi kami tentang jalan terang menghadapi kematian. Kami naik Gunung Lawu malam Jumat Kliwon. Teman-teman, untuk menjawab pertanyaan sekitar kematian, kami berangkat 2 Juli 2020 pas malam Jumat Kliwon. Kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi setelah kita mati. Apakah ada kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini? Apakah sungguh ada arwah-arwah di Gunung Lawu yang misterius? Simak terus video ini dan kita cari bersama. Berbicara mengenai kematian dan jalan terang untuk menapainya, narasumber saya kali ini adalah Romo Saptoko, Projo MSI. Dia adalah pengarang buku Jalan Terang Menghadapi Kematian yang sempat menjadi bestseller di kalangan penggemar paranormal. Tema kematian ini memang terkesan agak horor ya, tetapi memang tema ini penting untuk kita pahami dan secara bijak menyikapi. Toh semua makhluk hidup tidak ada yang abadi. Kita hanya menunggu kematian yang indah di akhir kefanaan. Dengan membaca pengalaman tentang kematian ini, diharapkan kita selalu sadar bahwa hidup hanyalah mampir ngombe. Hidup hanyalah sebentar. Semoga kita semakin eling waspodo, ingat akan Tuhan, Allah, Sang Widiwasesa, atau apapun istilahnya. Oke. Teman-teman, di era new normal ini, ternyata pendakian malam belum boleh untuk dilakukan oleh panitia Gunung Lawu. Kami akhirnya minta izin kepada pihak yang berwenang, Mas Teguh dari Rumah Poleng, kemudian ada Pak Cipto dari Juru Kunci Candi Cetho, kami boleh meditasi di Candi Cetho. Nah, di Candi Cetho ini ketika meditasi malam-malam bersama dengan teman-teman dari Birawa Nusantara yang dengan izin yang ketat tentu saja, dengan protokol yang ketat, memang ada pengalaman-pengalaman yang misterius yang kami alami. Karena Pak Cipto tidak mengizinkan kami untuk men-sharekan, mendokumentasikan kejadian-kejadian mistis selama di Candi Cetho, nanti kami akan ceritakan yang bisa kami ceritakan ya. Sementara yang tidak bisa kami ceritakan kami simpan sendiri. Ini kami lakukan untuk menghormati teman-teman, terutama Pak Cipto sebagai juru kunci dari Candi Cetho, yang dengan sangat sopan meminta kami untuk tidak membagikan dokumentasi tentang apa yang terjadi di Candi Cetho selama kami meditasi. Tapi jangan khawatir teman-teman, kami akan tetap membagikan cerita-cerita sejauh apa yang kami rasakan, kami alami ketika kami meditasi. Nah, setelah meditasi, kami mendaftar untuk mendaki esok paginya di bagian registrasi bersama Mas Jonet. Tidak lupa, sambil ngobrol kami mendengarkan ceramah singkat yang lucu dari Mas Supriyanto berikut ini. Monggo, pesan-pesan untuk pendaki Lawu, Mas. Ya, jangan lupa untuk sampahmu dibawa turun lagi, tetap jagalah Gunung Lawu kita. Terus biar indah, untuk musim kemarau kan takutnya kita kebakaran lagi udah pernah. Terus Iya, betul, himbauan dari kami tetap jangan buat perapian di atas, jangan buang sampah sembarangan, tetap jaga jarak, terus bikin tenda kasih jarak 1 meter 2 meter sama tenda rombongan lain di atas. Matur nuwun, Mas sinten? Supriyanto. Mas Supriyanto matur nuwun. Ini Mas Junet, matur nuwun. Ya, sama-sama. Mas Kakak Intang matur nuwun. Lalu kami segera istirahat di penginapan, bersiap mengumpulkan tenaga untuk mendaki esok pagi. Jam 5:30 kami bersiap-siap untuk mendaki yang dimulai jam 7.
Mari mendaki. Siap mendaki, Romo? Hidup adalah perjuangan, bro. Dan naik gunung yuk. Nah, let's go. Siap, Romo. Udah. Oke, langsung. Romo Saptoko ini teman-teman kelahiran 1963 dan dia sudah pasang ring jantung dan dia bertekad hendak naik Gunung Lawu. Nanti kita lihat saja bagaimana kisahnya. Kayak 10 meter. Masih semangat, Romo? Semangat yuk. Pelan-pelan, Mei. Ya. Siap. Nah, selama perjalanan kami ngobrol lalu bertanya jawab seputar kematian. Sandung enggak? Jangan disandung. Asik. Gila nih. So, sembet gak kepes, so. Romo, kita tanya-tanya nggih. Ya, Selamat pagi, Romo, berkah dalam. lagi. Romo, saya mengenal Romo ini sebagai Romo paranormal begitu. Karena ada banyak orang yang saya kenal itu pernah disembuhkan Romo. Kalau menurut Romo, status Romo paranormal ini pripun? Apakah Romo berkenan atau bagaimana? Saya pribadi sih nggak masalah ya. Tapi menurut saya istilah paranormal itu kan bukan di atas normal atau apa. Dan menurut saya kan apapun istilahnya terserah. Yang penting bahwa kita dikasih karunia dari Tuhan untuk berkarya lewat berbagai macam cara. Sebagai pastor ya pasti lewat khotbah, tapi juga ada pastor yang dikasih talenta, karunia-karunia yang lain daripada pastor yang biasa. Menurut saya mau istilahnya silahkan lah, menurut saya mendingan pastor yang ada karunia lain dan dia beda sama yang nggak terlalu secara umum. Paranormal itu kan kalau dari gereja kan kesannya jelek, kan? Ya. Pastor yang hubungan dengan planet, pastor yang hubungan dengan dunia lain, pastor yang hubungan dengan demit-demit, itu apa ya, konotasi lain dari paranormal. Kalau saya sih bilangnya, oke lah, saya seorang pastor yang mempunyai karunia yang tidak ada atau jarang ada pastor-pastor lain. Itu aja sih. Siap, Romo. Bisa, Romo? Sangar ini so. Pertanyaan kedua, Romo. Romo dalam buku Romo menyebutkan bahwa kematian itu mendorong manusia untuk hidup sempurna. Maksudnya bagaimana, Romo? Saja itu disertai dengan paham bahwa kematian itu adalah titik puncak manusia mengambil keputusan yang terakhir. Nah, kalau pahamnya sampai di situ, maka orang akan berusaha di dalam kematian itu mengambil keputusan yang baik atau yang sempurna, lalu ya bisa untuk menyatukan dirinya dengan yang ilahi. Maka kalau saya katakan bahwa kematian ini adalah titik sempurna, itu saya berharap bahwa orang-orang sungguh-sungguh memahami itu sebagai keputusan terakhir untuk menyempurnakan hidup. Kesempurnaan hidup kita adalah bersatu dengan ilahi, bersatu dengan energi besar, bersatu dengan sebutan apapun namanya. Wow,
Menurut Romo Saptoko, kesempurnaan hidup ada pada kematian. Mari kita lanjut. Di Gunung Lawu atau Wukir Mahindra Giri ini, teman-teman, saya mendapat pemahaman bahwa kesempurnaan hidup manusia itu bukan pada harta yang berlebih, kekuasaan yang mutlak, ketenaran yang absolut, tetapi ternyata pada kematian. Sebagaimana pemandangan gunung yang luar biasa indahnya, kematian yang harmonis, yang luar biasa itu hanya bisa didapat dengan persiapan, dengan kematangan pribadi, dengan pengendalian diri agar sampai puncak. Romo, katanya kebelet ngising. Oke, siap. Siap. Kita turun, Romo. Oke. Ketika hampir sampai pos 3, teman-teman, ternyata Romo Saptoko ada halangan fisiknya, lalu memutuskan supaya tidak memaksakan diri bagi kami berdua. Kami turun ke bawah dan bersyukur telah menikmati perjalanan yang demikian luar biasa. Kami berangkat dari jam 7 pagi, lalu dalam proses perjalanan sampai dengan pos 3 dan turun kembali, kami sampai pos itu jam 5:30. Jadi kami berjalan lebih dari 10 jam. Untuk seorang yang sudah lanjut usia dengan ring di jantungnya, saya merasa ini perjalanan yang luar biasa bagi Romo Saptoko. Seperti kata teman yang kami temui dalam perjalanan, puncak itu tidak kemana-mana, Mas. Suatu saat apabila ada persiapan yang bagus, kita bisa sampai ke sana. Kita nggak usah menaklukkan gunung. Gunung yang membantu kita untuk menaklukkan diri. Selamat pagi Romo, berkah dalam Romo. Selamat pagi. Baru makan. Baru makan. Iya Romo, makan dulu, ngopi dulu. Baik, jadi teman-teman, kita meneruskan proses wawancara kemarin mengenai jalan terang menghadapi kematian. Romo kemarin kan Romo ngendiko bahwa kalau manusia itu meninggal perlu persiapan gitu. Persiapan yang bagaimana, Romo? Yang pertama, saya berharap sih manusia meninggal dalam arti meninggal kalau istilah kita wajar atau istilah saya harmonis, dalam arti tidak aneh-aneh. Ada yang meninggal kecelakaan, masih mendelik itu meninggal, itu kan nggak persiapan. Tapi orang-orang yang meninggal secara harmonis dalam arti jiwa dan raganya itu siap, itu memang perlu persiapan. Persiapan tentu saja adalah mulai dari hidup saat ini. Hidup saat ini, hidup di dunia ini, usahakan hidup yang harmonis. Hidup yang harmonis, hidup yang penuh dengan kasih. Menurut saya itu penting. Tidak ada dendam, tidak ada musuhan, tidak ada iri hati, tidak ada macam-macam hal yang sungguh-sungguh membuat hati nggak tentram, nggak damai. Itu yang membuat nanti kita meninggal pun akan meninggal yang harmonis, meninggal yang enak, meninggal yang enjoy lah. Dalam arti siap untuk dipanggil Tuhan. Berarti sekarang saya tanya kebalikannya, nasib orang-orang yang belum siap meninggal, yang karena mendadak, yang karena ada dendam, yang karena ada iri lalu dia meninggal belum siap begitu, atau masih terikat dengan dunia hartanya dan seterusnya, itu nasibnya bagaimana, Romo? Hal ini tentu saja harus dipahami dengan pemahaman alam. Alam ini ada dua lah yang besar, alam fana, alam baka. Lalu orang mati itu adalah pintu masuk untuk ke alam baka. Lalu kalau orang meninggal yang harmonis, meninggal wajar, meninggal oke, orangnya penuh cinta, menghayati panggilan atau perutusan apapun juga, dia akan enak, lancar untuk masuk ke alam baka. Tapi orang-orang yang meninggal karena macam-macam hal, tidak harmonis, kecelakaan, masih dendam dan sebagainya, itu nanti lambrang dulu. Alam panah ada dua hal. Lambrang itu gimana, Rom? Ya, alam saya bayangkan ini alam panah ada dua hal. Alam yang kasat moto dan alam yang tidak kasat moto. Alam yang dapat dilihat dengan mata wadak
dan alam yang hanya dapat dilihat dirasakan oleh orang-orang yang punya kemampuan kasat moto. Lalu alam baka secara garis besar sih menurut saya ada alam baka masuk, lalu ada yang namanya, kalau dalam agama Katolik ada api pencucian, kalau dalam istilahnya kejawen ada alam bang ratunan dan sebagainya. Itu nanti, dan yang terakhir adalah masuk surga. Itu surga, atau dalam agama Buddha itu nirwana, bersatu dengan energi ilahi yang luar biasa. Nah, kalau orang-orang yang mati nggak genah, kecelakaan, masih dendam, nah itu masih di alam fana. Tetapi dia sudah nggak dapat apa-apa. Kita pengen pisang goreng, cuma bisa ngeliat doang, kan? Masalahnya itu. Jadi sengsara mereka. Jadi masih di alam fana, tetapi sudah tidak bisa ada fisiknya. Dia menjadi alam yang tidak kasat mata tadi, yang tidak kelihatan. Dan kadang-kadang itu masih punya nafsu untuk makan, pengen bakso, pengen nasi goreng. Tapi ketika dia mau makan, nggak bisa karena nggak punya fisik lagi. Itu yang menjadi sengsara, neraka tuh, susah. Itu prosesnya berapa lama, Romo? Artinya kan mungkin apakah setahun, 40 hari, atau setahun, atau beratus-ratus tahun, atau bagaimana, Romo? Nggak bisa ditentukan. Sejauh yang saya ketahuin, ada yang ratusan tahun, ada yang jutaan tahun, ada yang ribuan tahun menurut saya. Seperti yang saya alamin, saya pernah dilihat sama seorang orang Muslim paranormal, dan dia mengatakan bahwa yang ikut saya itu salah satunya adalah orang yang ada pada zaman Yesus. Jadi dia meninggal tahun 172, tetapi sampai sekarang belum dapat jalan. Ada juga yang saya lihat di Gunung Lawu yang kemarin kita naik itu adalah Trah Brawijaya. Trah Brawijaya atau Trah Mojopahit. Bahkan menurut saya di situ masih ada kerajaan ajaib Mojopahit. Yang dulu Brawijaya itu kan dulu dikejar oleh Raden Patah, dia lari ke Banyuwangi, Perang di sana. perang disusul, lalu dikatakan bahwa kamu kembali ke Majapahit dan kamu akan kujadikan raja. Dia kembali ke Majapahit, ternyata dia mau jadikan raja lagi, tetapi dengan catatan dia mesti masuk Islam. Nah, nggak bisa, dia lari, dan akhirnya lari ke Gunung Lawu itu. Di Gunung Lawu mau lari ke barat terus nggak bisa karena di Pungging sudah ada pasukan Islam, pasukan Raden Patah yang jaga jaga. Dan akhirnya mati di sana. Banyak yang mati. Itu pasukan Brawijaya itu sekitar kurang lebih 5.000-an pengawal raja. Oke, Romo. Kita lanjut, Romo, di alam yang indah dan sepoi-sepoi ini. Setelah kemarin kita mendaki Gunung Lawu, kemudian tadi Romo juga menyebutkan di Gunung Lawu itu ada arwah-arwah. Apakah kondisi arwah-arwah tersebut bisa membuat mereka masuk surga atau pripun? Kalau secara pribadi, orang yang sudah mati itu sudah finish, sudah tidak bisa mengambil keputusan. Dia masuk surga atau tidak, satu tergantung dari kasih Tuhan, kasih yang ilahi. Itu yang pertama. Kalau Tuhan mau ngasih, katakanlah Kusumawardhani Brawijaya naik ke surga, ya moksa naik ke surga. Lalu yang kedua, tergantung juga doa daripada orang-orang yang masih di dunia. Entah itu keturunannya, entah itu keluarganya, entah itu juga orang-orang yang mungkin mendaki juga mendoakan, tidak aja mendaki, tapi mendoakan seperti yang saya lakukan kemarin. Ya, terakhir saya berdoa buat mereka supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan mereka mampu untuk naik ke surga, tidak di alam yang tidak kelihatan ini, dan sungguh-sungguh menjadi penghuni surga bersatu dengan penciptanya yang ilahi. Tapi kalau mereka mau surga, sekali lagi tergantung kasih Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, tergantung dari permintaan kita yang masih hidup ini. Itu yang penting. Makanya ada tradisi mendoakan 7 hari, 40 hari, itu salah satunya juga mendoakan arwah luhur kita supaya lebih cepat masuk ke dunia yang tentram begitu ya, Ram? Iya, pasti. Karena doa itu, mereka yang sudah meninggal dunia itu
makanannya salah satunya adalah doa dan sungguh-sungguh seperti sesaji dan sebagainya itu sebetulnya kan juga buat makanan mereka, karena mereka sudah nggak bisa makan pisang goreng dan dalam wujud fisiknya karena sudah nggak punya fisik. Lalu doa-doa itulah mereka menjadi damai, menjadi terbekali, menjadi juga, kecuali itu kita akan mohon pengampunan dari yang ilahi, pengampunan dari Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya, dan doa orang beriman yang diajukan betul-betul itu akan didengarkan oleh Allah, didengarkan oleh Tuhan. Juga termasuk untuk arwah-arwah itu. Lanjut lagi ke dunia orang hidup sekarang, Romo. Banyak yang masih berat meninggalkan hartanya, begitu. Banyak yang masih berat meninggalkan keluarganya, artinya mereka tidak siap untuk mati, begitu. Lalu ada kemungkinan kalau mereka tidak siap mati, lalu ketika waktunya datang, kami ini yang mungkin tidak siap mati, juga mungkin arwahnya belum jelas juga, masih dalam penantian. Apakah ada tips dari Romo supaya kami yang masih hidup ini lebih mudah untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, meninggalkan yang fana-fana ini? Saya mulai dari sebuah pengalaman. Saya punya kenalan seorang dokter. Dia punya dendam dengan mantunya. Lalu ketika dia secara takdir, karena kematian adalah takdir dari ilahi, dia sudah meninggal dan ternyata dia tidak bisa matinya susah. Sampai 7 hari dokter sudah vonis bahwa dia meninggal. Tapi masih ada denyutnya, ya ada denyut, dan juga tangannya itu masih begini. Terus akhirnya karena saya dekat, saya datang dan anaknya itu minta tolong saya tanyain secara batin, "Om, ngapain? Kamu kan udah jatahnya meninggal dunia." Jatahnya dipanggil dari dunia fana. Lalu dia mengatakan bahwa dia itu dendam sama mantunya yang setelah sudah dapat mantu, lalu punya anak 2, nggak pernah datang lagi, dia sakit hati. Lalu akhirnya saya mengatakan, "Om, kalau Om itu dendam, Om masih terikat dengan yang di dunia ini satu, mempersulit kematian. Lalu yang kedua, mempersulit jalan untuk mencapai bersatu dengan yang ilahi. Itu yang ada. Kalau untuk kita sekarang ya satu, praktis adalah hidup yang penuh dengan kasih. Nggak usah katakanlah dendam, nggak usah iri hati, rezeki itu dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terikat dengan apapun ada di dunia. Terikat harta, terikat istri, terikat apapun. Kalau bisa ya sudah, ini adalah pasrah aja, titipan ilahi, ya sudah jalanin aja. Jalanin dengan penuh keharmonisan. Itu dalam arti ini, kalau saya dipanggil sebagai imam, ya sudahlah, mencoba menjadi imam yang baik, melayani umat, tidak mata duitan, tidak pilih-pilih umat, lalu juga tidak katakanlah mengumpulkan harta, jabatan, bahkan ada yang menfitnah demi jabatan, itu kan nggak benar. Apakah mereka nanti juga kalau mati juga nanti akan masuk surga sih mungkin, tetapi masa lamanya sangat mungkin lama, karena masih ada fitnah, ada dendam. Ada fitnah, ada dendam, dan itu berat. Mendingan sudah jalanin apa adanya, sungguh-sungguh mewartakan kasih, tidak lekat dengan apapun, dan sungguh-sungguh kita tuh hanya pokoknya menjalankan perutusan dari ilahi. Gitu. Omongnya katakanlah kamu sebagai dosen, ya udah sebagai dosen jadi dosen yang baik, kan? Dosen yang bukan mengincar mahasiswi atau apa, dosen yang katakanlah tidak terikat dengan harta apapun, jabatan apapun. Ini perutusan saya, jalani aja dengan baik, dan sungguh-sungguh ini sebagai perutusan dari Tuhan. Itu menurut saya akan menjadi semakin baik. Pengalaman yang menarik, ada seorang yang sederhana ya, tukang becak. Ada seorang tukang becak yang sangat sederhana, tapi dia jujur. Suatu ketika dia dapat dompet di dalam becaknya, tapi dia tidak mau pamrih. Wah, untung dibuka, uangnya banyak, tapi dia nggak mau ngambil. Justru dia mencari alamatnya karena dia jujur, dia pasrahin pada orang yang punya itu setelah ketemu, dan setelah itu ya dia hidup miskin sebagai tukang becak, tapi dia tetap happy dan hatinya bahagia. Ini yang menurut saya sangat pas untuk persiapan hidup kelak. Jadi hidup sesuai dengan panggilannya,
jalanin dengan penuh kepasrahan pada Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup yang penuh kasih, dan tidak ada pamrih pribadi meskipun itu perlu diperjuangkan. Ya Romo, pamrih pribadi ini menarik karena kemarin malam kita meditasi di Candi Ceto ya teman-teman. Ya. Sekitar jam 8, 9 sampai 9, 10-an ya Romo ya. Jadi kami meditasi teman-teman di Candi Ceto dan kita melihat ada banyak juga, ya tidak banyak, sedikit teman-teman kita yang seperti mencari ada ritual meditasi untuk mencari pamrih tertentu, kira-kira begitu Romo. Mungkin mencari pesugihan atau mungkin mencari apapun untuk keuntungan pribadi. Kalau dan itu banyak juga terjadi, mencari kesugihan dan seterusnya. Menurut Romo, pripun praktek pesugihan atau yang berdoa demi kepentingan pribadi itu benar atau tidak benar atau bagaimana? Kalau aku bilang benar apa tidak benar, tapi penghayatan iman saya mengatakan itu tidak benar. Karena dengan demikian kita menjadi terikat dengan sesuatu yang di dunia. Orang cari pesugihan, mau tidak mau dia deal dengan katakanlah makhluk lain. Karena di dunia ini kan ada beberapa dimensi, ada dimensi jin, dan dimensi jin itu bisa juga dimintain tolong untuk macam itu. Tapi pasti ada deal-dealnya, ada deal-dealnya. Kalau kita mohon pada yang ilahi, Tuhan berilah saya kedamaian, Tuhan berilah saya ketentraman, Tuhan berilah saya rezeki yang cukup untuk hari ini, just for today. Itu menurut saya kan it's okay gitu loh. Tapi ketika orang lalu, ya pokoknya saya sopo sineng gua cetok, sopo sineng candi cetok, pokoknya saya minta leluhur tuh, saya minta pesugihan supaya saya kaya, saya cukup dan saya dihormati. Itu pasti nanti ada kelekatan dengan yang dimintain, dan juga kelekatan pasti orang yang cari pesugihan akan lekat dengan hartanya. Itu saya nggak pernah gitu. Saya punya harta banyak sih. Saya mobil punya 3, tapi saya nggak pernah katakanlah terikat. Saya sawah warisan, rumah ada, saya nggak pernah terikat. Dalam arti mobil ya sudah kita gunain sama-sama sebagai keluarga, nggak masalah gitu loh. Pokoknya mobilnya saya gunakan untuk katakanlah pastoral, untuk katakanlah pelayanan dan sebagainya itu. Dan saya juga nggak tahu mobil dari mana, tapi yang jelas halal dan tidak cari pesugihan. Itu sih. Nggak ada yang berdukun gitu. Berdukun nggak tahu ya. Kalau mereka datang, mereka yang datang pada saya biasanya minta tolong macam-macam sih, soal penyakit, soal tanah, soal apapun juga. Saya mengatakan, oke lah, saya doakan pada Tuhan. Saya berdoa karena saya Katolik, saya berdoa lihat Bunda Maria, saya berdoa pada Tuhan, dan ketika nggak tahu ilahi yang mengatur dan akhirnya terkabul, mereka mengucapkan terima kasih, ya kita terima aja tanpa melihat berapa jumlahnya. Ini juga menarik karena tetangga saya mengaku disembuhkan Romo, sahabat saya yang jantung 1 tahun menginap di Trogorejo, RS Trogorejo juga disembuhkan. Doa seperti apa Romo yang bisa menyembuhkan itu? Karena Romo sebagai pendoa juga itu sudah, ya walaupun secara medis mereka mungkin sudah disembuhkan, tapi setelah Romo berdoa dan kita berdoa bersama, ternyata mereka sembuh begitu. Apakah ada semacam tips Romo, doa seperti apa yang bisa menyembuhkan jasmani atau rohani? Saya pribadi sebetulnya bukan wujud doanya. Doanya terserahlah, lu mau Al-Fatihah, lu mau Hong Wilaheng, lu mau Rosario, lu mau apa, terserah. Pengalaman saya mengatakan, saya nyuruh orang itu macam-macam. Kalau orang Muslim yang datang, pernah ada orang Muslim yang datang, dia minta disembuhin dari penyakitnya, saya suruh sholat 5 waktu plus sholat tahajud. Bahkan dia mungkin Muslimnya tidak Muslim beneran ya, jadi malah dia tanya, Romo, sholat tahajud itu apa? Lo yang Muslim gua apa? Lo enak aja kan, macam itu kan. Kalau menurut saya, apapun doanya yang saya wujudnya terserah, tapi yang penting adalah semangat dari hatinya. Semangat dari hati adalah ketulusan. Tuhan, jikalau ini mungkin sesuai dengan kehendak-Mu, semoga saudara saya sembuh. Jikalau ini mungkin sesuai dengan kehendak-Mu, semoga saudara saya dapat rezeki.
Itulah. Lalu kalau memang sesuai dan semoga dengan dikabulkannya macam ini membuat orang yang bersangkutan ini semakin dekat dengan engkau. Nah, terserah sebutannya mau Allah, mau Allah, mau Tuhan, mau yang dewasa, monggo. Gitu loh. Saya nggak terlalu mengekstrimkan soal doa. Tapi kalau biasanya orang Katolik, saya minta untuk doa rosario biasanya. Orang Muslim biasanya saya minta untuk sholat maupun sholat tahajud. Itu. Yang lain-lain menurut saya sih monggo aja sih. Menurut saya sih doa terserah lah. Itu wujud kan, ungkapan kan. Tapi menurut saya kan yang paling penting ketulusan dari dalam hati untuk neges kehendak Tuhan. Itu yang sulit. Jadi Romo mau mengatakan bahwa bentuk doanya bisa terserah begitu ya. Tetapi kualitas doanya itu yang diminta begitu Romo. Ya, yang penting adalah hatinya, ketulusan dari dalam hati, kepasrahan dari dalam hati, dan sungguh-sungguh berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Ya Romo. Lanjut Romo. Romo, mengapa ada arwah mengganggu manusia? Ini yang ketakutan banyak pendaki sebenarnya. Mereka takut diganggu. Kami juga kadang yang tidak mendaki juga takut diganggu arwah. Mengapa ada arwah mengganggu manusia? Sebetulnya mereka arwah-arwah yang gentayangan, arwah-arwah yang belum mendapatkan tempat, arwah-arwah yang belum mendapatkan jalan. Salah satu hal yang menurut saya penting, mereka itu mencari perhatian. Lalu mengganggu manusia, sebetulnya tidak mengganggu sih, menyapa, pengen didoakan. Cukup sebetulnya kalau mereka menyapa, oke lah, kita sambut aja, dalam batin kita bilang, oke, kamu jangan ganggu saya. Kamu saya doain. Pengalaman menarik terakhir justru di kota metropolitan di Jakarta. Saya nginap di sebuah susteran karena saya harus maintain susteran dari energi negatif. Lalu malam pertama saya tidur di sana, saya dideketin atau saya ditemenin tidurnya itu seorang gadis. Saya kaget juga karena tempat tidurnya sempit. Saya merasa sumuk. Lalu setelah saya merasa panas sumuk itu, saya terbangun. Dan itu celap hilang. Lalu dengan kemampuan saya bertanya, siapa kamu? Nah, dia ngaku dia yang jaga kamar itu. Dia meninggal tahun 1927, seorang Chinese. Lalu saya katakan, kenapa kamu ngedeket aku? Dia bilang, saya mau ikut sama Tuhan. Jadi dia rupa-rupanya merasakan bahwa energi saya mungkin baik, saya nggak tahu, untuk sampai ke yang ilahi. Lalu akhirnya dia menyapa saya lewat cara itu. Dan saya bilang, udahlah, kamu tetap di sini. Stay di sini nggak apa-apa, tapi jangan ganggu saya lagi. Kamu saya doain dan semoga kamu diampuni dosa-dosanya sama yang ilahi, dan kamu nanti berkat doa-doa saya semoga bisa sampai ke sana. Setelah itu saya ke sana lagi 2-3 kali, masa berikutnya tidak pernah diganggu lagi. Tapi saya sampai di rumah dalam doa-doa harian, dalam doa-doa meditasi saya selalu mendoakan beliau. Itu. Dan mereka menyapa itu bukan karena jahat ya. Tapi mereka cuma pengen menyapa dan pengen minta didoakan. Gitu aja. Menurut saya yang penting itu. Kalau ada yang jahat ya paling-paling ya kalau ada yang merasa terganggu lah. Kan sama seperti makhluk-makhluk gaib itu kan juga punya rumah, punya tempat. Lalu kalau ada pendaki-pendaki yang katakanlah kurang ajar, nakal, kencing sembarangan dan dianya nggak sadar bahwa karena nggak tahu juga ngencingin pintu rumahnya ya pasti marah semacam itu. Tapi menurut saya yang paling penting mereka kalau mengganggu tuh nggak hanya menyapa aja supaya didoakan. Kalau ini Romo, masalah mengganggu juga. Ini request dari beberapa teman menanyakan mengenai santet menyantet, energi negatif tadi Romo. Percaya tidak percaya, tapi ya ini pertanyaan aja. Ada beberapa teman yang mahasiswa saya juga yang menanyakan santet itu bagaimana. Nek tidak percaya kok ada yang mengalami, gitu, bahkan mungkin dia sendiri. Bagaimana Romo, menurut Romo? Santet itu menurut saya sih ada orang-orang yang punya kemampuan untuk berelasi dengan dunia lain, dunia jin, dunia macam-macam dan bisa berkomunikasi. Lalu kadang-kadang orang itu menyalahgunakan relasi itu. Salah satunya adalah dengan mencelakai orang yang tidak disukai. Lalu dia mengutus salah satu itu,
lalu salah satu apa itu ya perewangan atau apapun juga, dan menggunakan energi dari itu, dan akhirnya untuk nembak, istilah saya nembak orang lain. Saya sejak kecil disantet, tapi juga sejak kecil selama ini sih belum pernah kena sekali karena saya emosi. Tapi itu bisa ditanganin. Menarik Romo. Jadi kalau orang itu emosional, itu lebih mudah kena santet. Ya, pasti. Karena orang emosi, secara dunia psikologi itu orang kesadarannya nggak penuh. Emosi dan sebagainya itu karena kesadaran nggak penuh. Kalau ada sesuatu yang luang, ada sesuatu yang bolong, itu mudah dimasukin jerat. Maka biasanya orang yang disantet itu satu adalah relasi dulu, relasi dekat. Lalu yang kedua mungkin dibikin emosi juga, macam-macam itu, lalu akhirnya baru masuk. Oh, jadi kalau manusia tidak mampu mengendalikan diri lebih rawan apapun ya, kena santet atau mungkin tersesat di gunung juga, saya kira cukup masuk akal kalau misalnya dia memaksakan diri, sombong padahal dia misalnya capek atau sudah hilang fokus secara psikologi di ambang batas begitu, mungkin kalau tidak bisa mengendalikan diri tersesat begitu atau bagaimana? Ya seperti yang pengalaman semalam, ada seorang anak muda yang baru naik sekali dan dia turun udah kayak fly itu. Saya tanya, "Lu Mas, sudah naik?" "Iya." "Ini untung alhamdulillah saya datang pertama kali dan saya jalannya sudah sempoyongan." Saya pikir kalau orang-orang jalan sempoyongan, kesadaran sudah di dalam taraf beta, itu orang sangat mudah sekali terbawa halusinasi. Itu lalu kalau ada orang-orang yang sampai katakanlah tersesat dan sebagainya, ya mereka nggak sadar lah, nggak sadar. Saya pernah juga mabuk ya. Lalu kalau orang mabuk entah karena apa, alkohol dan sebagainya, itu kalau sudah nggak sadar kan juga jalan aja nggak bener, goyang-goyang. Lalu mau diapain ya, sangat mudah. Apalagi di gunung dengan jalan-jalan yang macam itu, dan pasti sangat mudah menyesatkan. Itu dari menurut saya kalau kesadaran penuh, fisik oke, itu tidak akan tersesat. Tapi karena fisik sudah lelah dan sebagainya, kesadaran sudah nggak penuh, katakanlah sudah di bawah beta gitu ya, ya sudah hampir itu. Maka juga dalam hipnoterapi maupun reiki itu orang disembuhkan lewat ketika dia dalam taraf beta lalu dikasih katakanlah apa tuh, katakanlah suatu Energi. bukan energi sih, suatu pokoknya keyakinan bahwa Sugesti. lu akan sembuh, sugesti ya, sudah lu akan sembuh, lu akan itu masuk gitu loh. Itu maka menurut saya kalau orang tidak mau kena santet, satu rajin berdoa, yang kedua hidupnya tenang, yang ketiga hidupnya penuh kasih, ya nggak bakalan kena. Tidak bakalan kena. Ya sama juga kalau mempersiapkan kematian dengan harmonis, dengan indah, pengendalian diri, hidup tenang, penuh kasih begitu Romo. Ini mungkin pertanyaan yang agak closing begitu sebelum kesimpulan. Tadi malam kita meditasi Romo bersama. Ya. Tentu saja seperti pesan Pak Cipto yang juru kunci di sana, ada hal-hal yang perlu disimpan begitu. Kita tidak akan membagikan semua pengalaman kita di sana, karena memang itu sakral. Tapi apakah ada hal-hal ya mungkin Romo bisa di-share begitu bagi kami yang tidak meditasi di tempat itu pada malam Jumat Kliwon. Hari ini juga bertepatan dengan perayaan Dewi Saraswati, Dewi Pengetahuan. Jadi siapa tahu pengetahuan ini bisa berguna. Apakah ada yang bisa di-share Romo dari meditasi di Candi Cetho malam Jumat Kliwon? Iya, saya pribadi yakin bahwa segala sesuatu itu ada yang ngatur lah. Seperti kemarin kita datang sudah malam, lalu Candi Cetho sudah ditutup, jelas kita nggak bisa masuk. Satu. Lalu yang kedua, kita pengen masuk dan pengen berdoa di puncak Candi Cetho, tempat doa itu. Tiba-tiba ada orang dengan pakaian ala Hindu yang mau masuk, kita ikut masuk. It's okay. Saya mengatakan, dan mereka bayar loh 150.000 beli kain kan? Kita nggak bayar. Hah? Kita kok tiba-tiba, bener Mas ikut sama saya aja, udah ikut datang. Oke. Lalu setelah itu saya jalan sih dengan tenang. Dan kalau orang bilang mengatakan kebetulan, kalau aku bilang ya bukan kebetulan sih. Dalam arti ada energi-energi yang memancar yang bisa dilihat oleh orang yang bisa menangkap energi itu. Dari antara 10 orang kurang lebih kita masuk sama-sama,
Lalu yang disapa sama penjaga, Cipto. iya Pak Cipto, penjaga itu saya, kan? Lalu dia mengatakan, Bapak pengen kayu liwung. Kayu liwung itu adalah kayu yang dipercaya punya kekuatan gaib untuk penyembuhan, penangkal santet, penangkal macam-macam dan sebagainya. Itu di Gunung Lawu, saya sudah tahu agak lama, sudah berapa tahun yang lalu. Itu orang yang datang ke sana pun belum tentu dapat kayu itu. Hanya orang yang betul-betul pulung itu dapat. Pulung itu kena wahyu. Ada wahyu, ada energi yang cocok, itu akan didatengin. Tapi itu kayu yang katanya konon cat ketok, cat ora gitu. Kadang kelihatan, kadang enggak. Gitu ya. Kalau hanya orang-orang yang khusus itu. Lalu saya juga kaget tiba-tiba Pak Cipto bilang gitu, Bapak pengen kayu liwung. Kenapa kok bukan masnya? Kenapa bukan mas daru? Kenapa bukan yang pakai pakaian macam-macam kan? Tuh saya kan diam, udah Pak, nanti coba saya doa dulu. Lalu saya doa di meditasi di candi yang paling atas itu tempat doa. Saya betul-betul merasakan ketika masuk ke sana itu sudah betul-betul meskipun cuma berapa nggak terlalu lama ya. Betul-betul saya merasakan ada energi yang sana gitu. Lalu akhirnya saya tanya pakai kemampuan saya, kamu siapa? Dan ternyata dia yang jaga. Kalau dari sejarah kan kita tahu Candi Cetok itu adalah pintu gerbang masuk Kerajaan Mojopahit. Itu. Dan ternyata di sana ada 7 penjaga dan yang di bawah pimpinan Sardulo Kestowo yang sempat kontak sama saya. Lalu saya tanya kenapa kamu? Dan dia mengatakan welcome, selamat datang dan selamat berdoa di sini. Terus saya tanya apakah penghuni Gunung Lawu yang lain juga welcome sama? Iya. Bahkan dia menyebut saya tuan. Tuan itu sudah ditunggu katanya. Ditunggu. Dan saya tanya juga apakah perwujudan konkret kayu liwung itu merupakan katakanlah semacam ucapan selamat datang atau hadiah buat saya. Dan ternyata di dalam doa itu dia mengatakan ya itu hadiah buat tuan. Lalu akhirnya saya ambil. Jadi kita meditasi di Candi Cetok tidak terlalu lama, tapi saya mendapatkan sesuatu. Itu. Tapi sekali lagi itu masalah pulung ya. Jangan orang datang lalu saya nggak minta apa-apa sih. Saya pokoknya cuma pengen jalan ke sana, setelah saya doa-doa, saya kontak-kontak dengan yang alam di itu di Gunung Lawu. Bahkan sekilas saya melihat perwujudan seperti Kusumawardhani, Ratu Mojopahit yang sekian tahun yang lalu itu muncul. Lalu saya pulang dan saya mengambil kayu liwung itu. Ambil kayu liwung itu dan sekarang saya bawa sih. Dan memang kayu itu digunakan untuk ngobatin orang-orang yang butuh pengobatan. Salah satunya untuk ngobatin, bantu orang melahirkan. Lalu yang kedua untuk perlindungan diri maupun juga untuk macam-macam. Saya yakin tuh ada energi-energi ilahi yang nempel di situ yang digunakan untuk itu. Dan sekali lagi hanya orang-orang tertentu yang tidak pamrih, tidak pengen, tetapi justru itu yang dikasih oleh Tuhan. Secara singkat, apa kesimpulan Romo tentang jalan terang menghadapi kematian yang harmonis? Jalan terang menghadapi kematian yang harmonis. Satu, perlu kesadaran bahwa kita nggak usah takut dengan kematian. Setiap orang akan menghadapi kematian, kapanpun dan dengan cara apapun. Satu. Yang kedua, justru menurut saya yang paling penting adalah bagaimanakah kita mempersiapkan kematian kita. Yang ketiga, kematian bukan suatu yang menakutkan. Kematian adalah pintu masuk untuk hidup di alam baka, pintu masuk untuk di alam yang lain gitu. Lalu yang keempat menurut saya kita persiapkan tadi dengan cara sungguh-sungguh hidup sesuai dengan panggilan berutusan dari Tuhan dan hidup dengan penuh kasih sayang, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, dan sungguh-sungguh di dalam segala seluruh hidup itu sungguh-sungguh kita mencoba neges kehendak Tuhan. Tuh. Lalu yang berikutnya kelima, jangan pernah kita terikat dengan apapun yang di dunia ini. Apapun itu menurut saya ya ada macam-macam. Ada harta dengan cara pesugihan, ada terikat dengan seseorang,
terikat dengan apa ya, semacam apalah pokoknya, tapi jangan terikat. Selama kita akan terikat itu akan mempersulit kita untuk masuk ke alam baka. Lalu yang keenam, menurut saya kita dibutuhin sih untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Kan orang sudah meninggal tidak bisa menentukan nasibnya. Lalu salah satunya adalah bantuan kita mendoakan mereka agar mereka diampuni dosa-dosanya dan mereka mampu dan bisa dikasih oleh Tuhan dengan lebih, dan sehingga mampu meninggalkan dunia yang macam-macam ini, termasuk dunia yang tidak kasat mata, dan akhirnya menemukan jalan untuk bersatu dengan yang ilahi di dalam kerajaan surga atau di dalam nirwana. Oke Rama, terima kasih kepada Rama Saptoko yang telah berkenan untuk sharing pengetahuan mengenai jalan terang untuk menghadapi kematian. Semoga informasi ini dapat berguna, dan jika Anda berkenan, silahkan untuk like, subscribe, share. Makan tempe pakai ketan, semoga semua jiwa diselamatkan.